tangan yang benar. Kemarin itu COVID ya kan Pak, orang luar negeri, orang Amerika itu, orang Jerman sudah terbiasa menjaga kebersihan itu. Dari situ sudah terlihat karakter terbentuk. Kita masih belajar cuci tangan, sedangkan mereka sudah terbiasa. Nah, kelas 1 kelas 2 itu jangan hanya fokus ke baca tulis gitu, baca menulis. Akhirnya apa, anak banyak yang trauma, nggak mau sekolah karena apa, takut membaca, takut disuruh nulis. Pondasi banyak, 6 pondasi. Pertama agama itu ternyata nggak hanya harus ya boleh, itu maksudnya alternatif yang lain boleh. Cinta terhadap alam, cinta terhadap kebersihan itu juga agama, larinya juga. Iya toh Pak? Iya kan? Nah, kesadaran itulah yang dibangun pondasi dari awal, itulah yang harus dibangun dari anak. Terus ada lagi, semuanya itu proses belajar. Anak kelas 1 2 itu semuanya proses belajar. Bukan berarti belajar itu harus menulis dan membaca, berhitung, bukan seperti itu belajar. Semuanya itu belajar. Bergaul dengan teman, ngobrol dengan teman, punya keberanian ngomong di depan, itu sudah proses belajar. Tidak harus diuji dengan tes tertulis. Itu mereka mengharapkan seperti ini Pak, raport DS itu dinilai bukan dari hasil tes. Iya harus dari hasil pengamatan. Jadi guru kelas 1 kelas 2 itu setelah kita uji coba, misalkan gunakan metode ini, kita belajar. Nah, nanti 2 minggu terakhir menjelang akhir semester itu kita mengamati anak, perilaku anak. Ya tiap hari ada apa-apa kan mengamati. Perubahan kan, bisa lebih tahu kan. Perubahan di situ udah proses belajar. Anak ini kan. Loh, itu bagaimana menilainya? Kemarin dijawab, menilainya menggunakan rubrik bisa. Yo angka kan enggak apa-apa juga. Enggak, maksudnya dari rubrik itulah bisa diubah dari angka. Dari rubrik penilaian itu kan ada kan, anak sudah mampu melakukannya beberapa kali, anak hanya mampu melakukan sekali. Nah, itu kan contreng, saya hitung skornya, ketemu nilai, gampang kan. Jadi itu lebih akurat, lebih memang sesuai dengan proses perkembangannya. Itu sampai usia 8 tahun. Nah, selain dari proses belajar, anak itu bisa dilakukan selain dari pembelajaran juga ada program pembiasaan itu tadi. Oke lah, pembiasaan sudah banyak yang kita lakukan. Cuman kan dampaknya itu kan belum kita lihat, belum pernah kita lihat hasilnya. Ya cuci tangan kan uduk lagi malas-malasan ya. Sholat lagi malas-malasan kan. Berarti kan sudah punya ciri itu. Jadi nggak ada istilah kita hanya belajar. Taunya anak itu kelas 1 kelas 2 di SD itu ya namanya belajar membaca, nulis, berhitung. Ternyata proses belajar itu bukan hanya itu saja. Semuanya. Anak berani bertanya, terus ada yang menanggapi. Akhirnya kan sudah timbul diskusi. Belajar. Nggak usah terlalu lunak. Sedangkan gini tuntutannya sekarang, anak kalau memang nggak bisa, jangan dipaksa, bisa memang kemampuan. Cerita kehidupan sehari-hari menurut syariat Islam ini bagaimana? Nah, kan terus timbul pendapat kan nanti. Nah, seperti itu. Memang agak susah sih mencari masalah dulu itu. Memang pembelajaran. Iya, aku juga jangan disalahkan karena sekali dia menjawab terus disalahkan, anak langsung kita kasih A+ dulu kan. Iya. A+ bagus sedikit. Bagus. Nah, itu kan udah lumayan. Kita kasih A+ dihargai. Minimal mereka di level mereka sendiri sudah terbiasa. Suatu saat nanti mereka di level mereka sendiri, waktu kelas 2 mereka akan terbiasa gitu kan. Iya. Lebih enak ketimbang gitu pertanyaan yang jawab cuma sikap. Kalau diskusi itu kan akhirnya yang ini kelompok ini kelompok ini nanggapi gimana tanggapan kelompok ini. Ya kita memang pasti ada kan yang berani. Ya akhirnya kan mereka harus menjawab kan. Nah untuk memberanikan itu ya memang harus seperti itu. Oh kataku kok seperti ini
iya enak seperti inilah ya kok ngajar susah Karena gini fakta juga ya Pak ya, kita nggak usah terlalu memaksakan anak harus nilainya sekian. Kalau aku apa adanya, nggak peduli saya. Kok nilainya cilik-cilik ya biar nggak apa-apa, itulah apa adanya. Nggak tahu. Sekarang gini, saya kasih nilai besar belum tentu anak ini sukses. Iya kan? Sekarang kan lihat banyak fakta di lapangan itu banyak. Anak-anak yang pinter-pinter itu hanya pinter kognitifnya saja, pinter IQ-nya ilmu pengetahuan itu, tapi dia nggak pinter gimana bersosialisasi dengan kawan, dengan orang, berbicara dengan orang. Nggak bisa Pak, ngomong, bisa berinteraksi dengan kawan, itu sudah kecerdasan dia sudah dari awal. Makanya dari SD dibentuk kecerdasan emosional itu tadi. Nah, emosi itu pergaulan dengan teman, mau menerima apa selalu meminta maaf kalau kita melakukan salah, itu kan pembiasaan seperti itu kan. Mengakui kesalahan, jujur, itu kan perbuatan seperti itu. Kalau sudah terbiasa di SD, sudah dibentuk, dibangun, fondasi itu sudah dibangun, jadi kedepannya yang menguntungkan dia sendiri. Karena di dunia nyata ini kan setelah orang kuliah kan ya itu tadi Pak, kalau cuma pinter otak ngerjakan nilai bisa nilai 100, tapi kalau dia tidak bisa misalkan diwawancara bingung, ya dicoret kan, nggak berhasil juga dia. Nah, seperti itu. Nah, itu yang namanya kalau dia belajar. Akhirnya sudah kuliah kan levelnya kan sudah mereka pengalaman masing-masing kan itu. Kalau sudah terbentuk dari awal, sudah terbiasa terbentuk, itu tadi terbiasa. Sudah ada. Kalau sudah terbiasa dengan diskusi misalnya macam-macam misalnya dengan kegiatan yang berinteraksi, berpendapat, itu kan mereka minimal ya baca lah. Aku bukannya apa ya Pak, kawan aku yang pinter juara 1 terus sampai hari ini dia enggak maksudnya gini ya, apa enggak jadi polisi, apa jadi tentara, apa jadi direktur, apa jadi ya enggak, biasa-biasa wae. Cuman artinya kan itu tadi, cerdasnya cuma cerdas sih, pinter ngerjakan soal wae, IQ-nya tinggi itu wae. Dia nggak cerdas secara emosi, nggak ada punya fondasi yang lain, kecerdasan yang lain dari interaksi. Seperti itu kurang, akhirnya kan dia nggak bisa. Kalau nak pandang bahwa di sekolah SD itu kelas 1 loro harus bisa baca bareng, itu juga sebenarnya salah kaprah. Nggak masalah anak-anak, karena saya mengalami sendiri seperti ini. Kok saya sekarang udah bisa baca, padahal saya dulu kelas 1 kelas 2 itu DKTW nggak pernah iso Pak, nilainya 0 terus. Aku masih ingat sampai sekarang, sampai aku di les sama guruku kelas 2 itu di privat sendiri gitu loh. Tiap hari apa itu dipanggil dengan privat sendiri. Tapi lambat-lambat proses perkembangan kita dengan sendirinya terbiasa bisa. Kelas 3 sudah bisa. Rumah sama aku kayak langsung baca apa SD kelas 1. Lah sudah SD bisa. Kelas 1 umur 7 tahun lebih. 7 tahun. Aku belum bisa baca, Pak. Udah itu. Aku tuh bisa baca kayaknya kelas 3 naik kelas 4 loh. Iya, aku di kelas 3 kelas 4. Perasaan baru sadar aku tuh kelas 3 naik kelas 4. Kelas 3 kelas 4. Nah, baru mulai aku kelihatan potensiku di kelas 5. Itu baru ketahuan. Baru di kelas 5 itu aku mulai saya punya kemampuan seperti itu. Ya tidak sadar juga sih, masih seperti biasa namanya proses. Tapi kan lebih dari yang lain maksudnya. Tapi pengaruh lingkungan itu dominan. Kalau lingkungan itu tidak mau maju, ya seperti itulah. Tidak tahu. Sudah ya aku diskusi belah aku. Minimal mereka walaupun tidak menyampaikan pendapat di kelasku kemarin itu. Kalau kelas lain belum sih. Baiklah aku uji coba. Teori itu bisa dipelajari, Pak. Iya. Nah, karakter itulah yang harus dibentuk. Yang proses belajarnya itulah yang jangan bisa. Kamu punya potensi, kamu bisa. Coba dulu. Memang iya, kalau tidak di awalnya seperti itu. Satu contoh lagi gini, Pak. Anak itu sudah tahu teori buang sampah pada tempatnya.
benar nggak? Iya. Anak-anak kalau buang sampah pada tempatnya, pinter, bisa, tapi bisa nggak dia melakukannya? Nah itu loh Pak yang perlu dibangun itu sebenarnya. Iya. Proses belajar itu seperti itu. Sebenarnya kita nggak perlu teori-teori buang sampah pada tempatnya, dikasih di soal membuang sampah harus pada tempatnya. Allah, nggak perlu kita itu yang seperti itu. Nggak perlu. Membentukkan karakter fondasi Iya. awal itu yang dalam jiwa itu kalau sudah cinta kebersihan. Memang harusnya itu yo dari karakter itu dulu, sampah kesadaran dia untuk bersih. Jangan cuma tahu teorinya aja tapi prakteknya nggak ngerti. Nah, makanya ada piket itu kan, mereka melatih ke situ. Itu disiplin tanggung jawab. Iya, disiplin tanggung jawab. Cuma Kerjasama. yang jadi masalah itu kan karakter uangnya ya. Iya. Harusnya tuh karakter uangnya bukan yang bersihnya itu. Masing-masing orang itu harus punya karakter bahwa sampah itu pada tempatnya loh. Jangan dilaci. Karena ya itu tadi mungkin Pak dari dasar itu tadi Ya. fondasi nggak terbangun Memang tidak fondasi. terbangun dengan baik. Bangunannya kalau kita bangun rumah kalau fondasinya kurang kuat kan akhirnya apa miring apa retak apa gitu pasti. Nah itu salah satu Ya, produk salah tapi satu memang produk. kurikulum kita juga kan belum sampai ke Iya. situ juga sih, Kan baru kemarin-kemarin sekarang, baru itu kan sekarang. Yang kemarin anak-anak itu yang sekarang di SMP kan yang pakai yang kemarin. Iya, tapi kan kita juga Semua itu gini Pak, bukan hanya kurikulum juga. perlu tahu minimal. Kurikulum itu sudah bagus, tapi kalau kita sebagai guru nggak paham, tidak memahami apa sih yang diinginkan kurikulum, ya hasilnya tetap jong. Iya. Ya kan? Iya. Bagus, kurikulum bagus. Ya teori-teori ngajar itu kan sudah jelas. Modelnya begini. Aku Kelas tuh 4 kalau loh, Pak. nyatet tuh jarang sebenarnya. Kelas 4 itu bukan jarang. Ulangan aku jangan ndak anu bae. Apa? Wong pakai ulangan ya ulangan lah aja. Kenapa? Bukan dominan, bukan segala-galanya lo ulangan. Percuma itu tadi soal percuma nilainya 100 Pak. Iya. Nilainya 100 bisa menjawab membuang sampah pada tempatnya tapi dikasih nilai 100 tapi nggak ngerti cara buang bagaimana itu. Pak, aja